Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk yang belum mengenal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang topik. Jadi, apa sih itu topik? Secara etimologis, topik berasal dari bahasa Yunani topoi yang berarti tempat. Ini berarti bahwa topik sudah dibatasi dan ditentukan. Secara umum, topik merupakan pokok permasalahan atau pokok pembahasan. Kemudian, sumber topik. Banyak penulis yang kebingungan untuk menulis apa. Tanpa disadari, banyak sumber-sumber yang dapat dijadikan topik pembahasan. Sumber-sumber itu antara lain pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman profesi, pelajaran sekolah, pendapat pribadi, pembicaraan publik, masalah abadi, kilasan biografi, kejadian khusus, dan minat khalayak. Kemudian, batas pembuatan topik. Menurut Sabartia Kadia, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, manfaatnya. Apakah bermanfaat positif bagi perkembangan ilmu dan profesi. Kemudian yang kedua, harus menarik untuk dibahas. Yang ketiga, dikenal secara luas. Kemudian yang keempat, bahan mudah diperoleh. Dan yang terakhir itu, dia tidak terlalu luas, namun juga tidak terlalu sempit. Yang selanjutnya, kriteria topik yang baik. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Yang kedua, topik sesuai dengan minat. Yang ketiga, topik harus dapat menarik minat pembaca. Yang keempat, topik dapat ditunjang dengan referensi-referensi lainnya. Dan yang terakhir itu, topik harus dibatasi dengan ruang lingkupnya. Kemudian cara membuat topik. Jadi topik itu harus merupakan pokok persoalannya. Oleh karena itu, kita harus mempersempit topik tersebut. Cara-caranya antara lain itu dapat menurut tempat, waktu, hubungan sebab akibat, pembagian bidang, aspek khusus atau umum, dan objek material dan formal. Selanjutnya, kita masuk ke kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu merupakan rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan, yang dimana fungsinya ini untuk mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kemudian, mengapa kita harus menulis kerangka karangan? Karena kerangka karangan ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama itu mempermudah pengarang untuk menulis karangannya. Yang kedua, memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah dia tetapkan. Kemudian yang ketiga, membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks. Kemudian yang terakhir, pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama itu ada alamiah. Alamiah ini berdasarkan keadaan alam dan berdimensi ruang dan waktu. Untuk bentuknya, ada 2, urutan ruang dan urutan waktu. Kemudian yang kedua itu pola logis yang berdasarkan cara berpikir dan sudut pandang. Untuk bentuk-bentuknya itu ada urutan klimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, dan urutan umum khusus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.